Halo selamat siang pemirsa, senang sekali saya Putri Windasari dan juga Vena Kintan kembali menemani Anda di program Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kita sudah menyiapkan beragam informasi menarik untuk menemani jam makan siang Anda. Di antaranya ada informasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang hakim baru saja menjatuhkan vonis untuk mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan vonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Ya, selain itu juga kami hadirkan banyak informasi lainnya untuk Anda. Tapi untuk mengawali Apa Kabar Indonesia siang hari ini, pemirsa, ini ada informasi yang viral di media sosial dan juga tidak patut ditiru oleh Anda, pemirsa. Ada freestyle motor ala emak-emak yang mengendarai sepeda motor metik sambil berdiri hingga hampir tertabrak truk di sekitar alun-alun Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam video berdurasi 8 detik ini, terlihat seorang emak-emak berbaju gamis mengendarai motor metik sambil berdiri. Tanpa mengurangi kecepatan, ia langsung melaju ke Jalan Pantura Pati Rembang di selatan perempatan alun-alun Juwana, Pati, Jawa Tengah. Emak-emak itu nyaris tertabrak truk. Namun dengan santainya, ia bisa menghindari dan menyelamatkan diri dengan tetap konsisten bergaya freestyle. Emak-emak tersebut dikenali warga dengan nama Tinuk, warga Kecamatan Juwana. Wanita berusia 40 tahun tersebut merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pihak kepolisian sering mengamankan emak-emak tersebut lantaran kerap berulah. Bila kambuh, Tinuk membawa kabur motor milik keluarganya atau tetangganya. Ia langsung melaju di jalan raya mengendarai sepeda motor sambil berdiri tanpa menggunakan helm. Kalau sering tidak, cuma waktu-waktu tertentu saja. Banyak kan tidak kambuh karena dia itu macam ODGJ kambuhan. Kalau tidak kambuh ya kerja seperti biasa. Dia juga punya keluarga, punya anak, punya suami. Dulu itu sering kita amankan, apalagi kalau ada keluhan dari masyarakat atau laporan dari masyarakat bahwa yang inisial Tinuk ini misalkan kambuh, mengganggu ketertiban, terutama di Jalan Pantura, ya pasti kita amankan untuk kita serahkan kepada keluarganya. Selama ini, jika kondisi penyakit kejiwaannya tidak kambuh, Tinuk hidup normal bersama suami dan anaknya. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One, mengabarkan. Pemirsa, dosen Universitas Negeri Makassar terlibat cekcok dengan mahasiswa yang memprotes kebijakan universitas. Ini benar, jangan saya nemuin orangnya langsung. Iya, langsung. Kok kira saya tidak bisa mengkaji kan? Tidak, Pak, mahasiswa. Oh, jangan ngomong. Jangan ngomong. Mahasiswa, kau calon saja. Bukan calon. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang mahasiswa ilmu pendidikan jurusan PGSD Universitas Negeri Makassar dibentak dan didorong oleh oknum dosen yang terjadi di Gedung Menara Finisi, Kota Makassar pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Suruh nggak ada lomba kamu. Siapa masuk PGSD kau wakili? Hah? Siapa masuk PGSD kau wakili? Mulanya, mahasiswa yang diketahui bernama Dirga ini hendak berdialog dengan Rektor UNM, Prof. Karya Jayadi, dan ingin mempertanyakan terkait 5 persoalan yang ada di kampus. Salah satunya kewajiban membeli alma mater bagi mahasiswa baru yang dulunya seharga Rp175.000 naik menjadi Rp250.000. Ada lembaga dia. Namun pada saat ingin bertemu sang rektor secara langsung, beberapa sivitas akademik langsung mendorong dan juga membentak mahasiswa, bahkan mengusirnya hingga turun tangga dan menudingnya sebagai provokator. Kurang ajar ini.
Menanggapi peristiwa tersebut, Presiden BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Faisal Akbar menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut dari Aliansi Mahasiswa UNM awalnya berencana audiensi dengan pihak rektorat. Namun lantaran tidak bisa ditemui di ruangannya, mahasiswa tersebut menuju ke gedung Finisi UNM. Sebenarnya kalau dilihat jelas kami menyayangkan, karena kan kami datang secara baik-baik, bertanya dengan baik-baik, tapi apa yang kami dapat itu tidak sesuai dengan bayangan kami, jawabannya. Sementara itu, pihak Universitas Negeri Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian tersebut. Siapa masuk VGC kewakili? Siapa masuk VGC kewakili? Dari Makassar, Abdullah Daeng Sirwa, TV One mengabarkan. Ya, dari Sulawesi Selatan kita menuju ke Jawa Timur, pemirsa. Ini ada 2 nelayan asal Pacitan, Jawa Timur yang diamankan nelayan lokal dan juga petugas di kawasan Pantai Congot, Kecamatan Temon, Kulon Progo. Ya, keduanya kedapatan menangkap benih-bening lobster di perairan wilayah Kulon Progo. Baru apa dari semalam saya pantau. Nelayan asal Pantai Congot menggerbek kapal nelayan asal Pacitan, Jawa Timur saat tengah menangkap benih-bening lobster di pantai selatan Kulon Progo. Kedua nelayan yang tertangkap itu tak berkutik hingga akhirnya pasrah saat digiring ke tepian pantai oleh nelayan. Aksi kedua pelaku ini sudah dicurigai nelayan setempat melihat peralatan yang digunakan. Baru tahu apa. Jam 9 itu memang udah saya pantau, saya udah tahu itu kalau nyari BBL itu. Makanya pagi-pagi banget saya langsung melaut, memang tujuannya mau mengamankan itu. Dan akhirnya saya tanya di situ juga dia memang benar nyari BBL itu. Habis itu saya suruh agak menepi, habis itu saya minta saran dari Dinas Kulon Progo sama Pak Pol Airut, akhirnya disarankan untuk mendarat. Petugas gabungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, anggota Pos TNI Angkatan Laut serta Polairut langsung mengamankan kedua pelaku yang berinisial DD dan GD ke Polairut Pantai Gelagah. Dari hasil penyelidikan, kedua nelayan diketahui asli dari Cilacap, Jawa Tengah, namun tinggalnya di Pacitan dan keduanya berangkat melaut dari sana. Beritahu ada nelayan dari Cilacap ya Pak? Itu dari Cilacap, Pacitan? Dari Pacitan, ya, dari Pacitan yang menangkap BBL, benih-benih lobster di wilayah perairan Kulon Progo. Kemudian karena itu kewenangan penyidikan ada di tempat polisi dan tentara, kita laporkan pada TNI dan Polairut. Saat ini kedua nelayan masih diamankan dan masih terus dilakukan pendalaman. Keduanya diketahui juga telah menjaring sebanyak 96 ekor benih-bening lobster yang nilainya sekitar 20.000 per ekor dengan total diperkirakan mencapai 1,5 juta rupiah. Sementara benih-bening lobster yang berhasil diamankan lalu dilepas liarkan di kawasan Pantai Bugel, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo. Nelayan di Kulon Progo sendiri sebenarnya sudah lama resah karena banyak nelayan dari luar daerah yang menjaring benih-benih lobster di perairan kawasan Yogyakarta. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Mau baru apa di sini nggak boleh. Pemirsa, viral di media sosial mobil pemadam kebakaran yang hendak mengisi solar kehabisan saldo kartu pengisian BBM. Ya, hal ini pun diklarifikasi oleh Kepala Dinas Damkar Kota Depok. Solar habis semua Pak Jaksa, nih mobil unit pemadam di pom bensin gak ngisi. Tolong dah periksa Pak Jaksa nih semua. Tolong dah nih pemadam masa libur. Ramai di media sosial, video petugas Dinas Damkar yang hendak mengisi solar kehabisan saldo pengisian BBM. Saldo pengisian yang berupa kartu tersebut pun kosong, sehingga petugas Damkar tidak bisa mengisi solar. Untuk pajak, emang kebakaran bisa nunggu solar apa? Pejabat diminta dulu solar baru diisi, bukannya inisiatif, anggarannya di dem aja, udah 2 bulan. Kepala Dinas Damkar Kota Depok Adnan Mahyudi mengatakan hal tersebut hanya miskomunikasi. Jika saldo pengisian BBM di kartu habis, petugas tinggal langsung menghubungi UPT dan akan segera di top up atau bisa menggunakan sistem reimburse. Cuma waktu mau ngisi juga apabila memang ada konfirmasi pada kami pimpinan di sini baik UPT
Pak kami mau ngisi dia tokonya kosong, ya kami akan isi kembali langsung dengan pom bensin. Jadi sebenarnya tidak perlu ada hambatan sebenarnya, dan kami jujur bahwa uang itu masih ada dan tidak ada kekosongan bahan bakar. Nantinya Dinas Damkar akan melakukan pembinaan kepada para petugas tersebut dan akan kembali menegaskan terkait sistem pembayaran pengisian bahan bakar. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi heroik pengemudi truk sampah di Bantar Gebang, Kota Bekasi ini menggagalkan aksi wanita yang hendak melompat dari atas jembatan penyeberangan. Inilah video amatir yang merekam aksi dugaan bunuh diri seorang wanita berusia 30 tahun di JPO persis di depan Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Wanita ini pun berhasil diselamatkan dengan cara yang cukup unik, di mana penyelamatan dilakukan oleh pengemudi truk sampah. Mobil truk sampah diparkir melintang menutup Jalan Raya Narogong tepat di bawah JPO. Kemudian, bak truk diangkat secara otomatis untuk mendekati badan agar bisa menyangga badan sang wanita. Dua orang yang sudah di atas menunggu langsung meraih tubuh wanita untuk ditarik. Ini terjadi pada Senin siang lalu. Seorang warga yang ditemui pada Rabu sore di sekitar lokasi membenarkan adanya kejadian percobaan bunuh diri seorang wanita. Itu kemarin ada perempuan ya yang gantung di jembatan penyeberangan itu, tapi kita nggak tahu tuh warga mana gitu loh. Warga posisi sedang gantung di jembatan itu. Nah itu kan ditolong dengan dump truck mobil sampah. Iya. Nah itu langsung kemana tuh? Kita nggak tahu juga, tapi kayaknya ada polisi juga Pak di sana. Pelaku dugaan bunuh diri bukan warga sekitar Bantar Gebang. Usai berhasil diselamatkan, kabarnya pelaku dibawa ke Mapolsek Bantar Gebang untuk dilakukan pendalaman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke informasi yang di awal nih sudah disinggung oleh Putri Windasari. Pemirsa, ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadapi sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini. Ia divonis terkait kasus penerimaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain SYL, pemirsa, Majelis Hakim juga membacakan vonis bagi terdakwa lain, yakni Sekjen Kementerian Pertanian nonaktif Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta. Dalam kasus ini, SYL didakwa menerima gratifikasi dan memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian. Uang korupsi yang diterima digunakan oleh SYL untuk membiayai keperluan pribadi dan keluarganya. Turunin juga. Pemirsa, memasuki hari kelima pencarian korban longsor di tambang emas ilegal di Gorontalo, petugas mengaku mengalami sejumlah kendala dalam proses pencarian korban. Kami akan hadir ke informasinya sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang pengemudi truk mengemudikan truk secara ugal-ugalan di jalan jalur lintas selatan viral di media sosial. Ya, polisi berhasil menemukan pengemudi truk dan diberikan sanksi tilang dan pembinaan. Inilah pengemudi truk yang mengemudikan truknya secara ugal-ugalan dan melakukan atraksi membawa truknya melintasi pembatas di jalan jalur lintas selatan Bantul, Yogyakarta, Minggu petang. Video ini viral karena aksi ugal-ugalan truk yang putar balik melalui pembatas jalan. Usai viral, jajaran Polres Bantul melakukan operasi dan penertiban di jalan jalur lintas selatan yang sering dilalui truk. Jajaran Satlantas Polres Bantul juga melakukan pencarian terhadap pengemudi truk yang viral di media sosial tersebut. Tidak butuh waktu lama, polisi menemukan dan menahan sopir truk ugal-ugalan tersebut beserta kendaraannya. Polisi kemudian memberikan surat tilang dan pembinaan kepada supir truk tersebut. Pengemudi truk bisa kita amankan oleh petugas untuk diberikan pembinaan. Tindakan tegas ini diambil karena perilaku mengemudi yang ugal-ugalan dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Di hadapan polisi, sopir truk bernama Dian alias Samlondo menyampaikan permintaan maaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas perbuatan salah yang telah kami perbuat. Dan kami juga mengimbau agar tidak meniru kegiatan serta video kami. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kontingen Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024 kemarin secara resmi dilepas oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden berharap bendera merah putih bisa berkibar di jantung Eropa. Suasana syahdu dan membanggakan tersaji di halaman Istana Merdeka kala Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melepas para atlet nasional yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024. Jokowi berharap para atlet tak gentar menghadapi persaingan ketat dari negara lain. Tampil di Olimpiade merupakan mimpi setiap atlet di dunia dan mereka sudah menempuh jalan panjang untuk bisa berangkat ke Paris. Presiden berharap bendera merah putih dapat berkibar sejajar dengan negara-negara lain dan para atlet bisa memberikan upaya optimal di setiap laga. Saya pesan agar semuanya harus optimis. Bertandinglah dengan penuh semangat. Dan saudara-saudara pasti tahu apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat menginginkan bendera merah putih dikibarkan di arena Olimpiade. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade. Kontingen Indonesia berkekuatan 29 atlet yang didampingi 20 pelatih, 9 official, dan 28 anggota headquarter. Mereka akan bertarung di 12 cabang olahraga. Nah, jumlah 29 ini adalah salah satu yang terbanyak selama 2 dekade terakhir. Jadi ini merupakan suatu prestasi sendiri dan banyak sekali juga kejutan-kejutan. Kalau Pak Presiden NOC selalu bilang, baik yang pertama nomor khusus untuk sepeda pertama kali dari Indonesia, gimnastik, judo, speed climbing dan speed climbing pertama kali dipertandingkan. Jadi ada tanda-tanda, mudah-mudahan doakan dan mohon dukungannya ada perbaikan daripada performa dibandingkan Olimpiade sebelumnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini menjalani sidang pembacaan vonis atas terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang sebelumnya ini juga sempat disinggung oleh Putri, divonis 10 tahun penjara. Lalu apakah ada informasi terbaru dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta? Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Adi Mulya yang sudah siap melaporkan untuk Anda. Adi, silahkan dengan laporan Anda.
Ya baik, Vera dan juga pemirsa, masih di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama, tadi Hakim Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan vonis kepada masing-masing terdakwa. Terdapat 3 terdakwa di mana Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara dan denda kemudian 300 juta. Sementara anak buahnya yakni Muhammad Hatta dan juga Kasti Subakyono masing-masing divonis 4 tahun penjara. Vena dan juga pemirsa, setelah kemudian tadi Hakim membacakan amar putusan di depan masing-masing terdakwa dan juga penasehat hukum yang mendampinginya, Hakim kini memberi waktu 7 hari kemudian untuk para terdakwa ini mempelajari apa saja putusan-putusannya. Lalu bagaimana kemudian respon atau sikap dari para terdakwa untuk menghadapi putusan yang telah dijatuhkan Hakim. Nah, 7 hari ini para terdakwa ini akan dipersilahkan untuk berpikir, nantinya akan mengajukan upaya hukum lanjutan seperti apa. Namun untuk sementara dapat kami kabarkan yang terkini kepada Anda, tadi telah dijatuhkan hukuman. Kemudian terdakwa akan kembali ditahan. Terdakwa juga didampingi penasihat hukum, lalu keluarga-keluarga juga hadir di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan ada beberapa memang hal-hal yang kemudian memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa. Kita ketahui bersama, Vena dan juga pemirsa, sebelumnya memang jaksa penuntut umum menjatuhkan 12 tahun penjara, utamanya kepada Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang kemudian terjerat kasus gratifikasi dan juga pemerasan korupsi. Namun Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun lebih rendah mengenai apa yang kemudian dituntutkan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Dan beberapa hal yang kemudian memberatkan disampaikan oleh Hakim, utamanya kepada Syahrul Yassin Limpo ini, dalam memberikan keterangannya dianggap seringkali berbelit-belit, dan kemudian Syahrul Yassin Limpo ini dianggap tidak membantu pemerintah dalam menjalankan program pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Sementara untuk yang meringankan sebetulnya terdapat beberapa yang meringankan, diantaranya Syahrul Yassin Limpo ini dianggap sopan selama menjalani persidangan, dan juga Syahrul Yassin Limpo ini dianggap telah berusia lanjut. Untuk saat ini kondisi di ruang sidang di Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sepi karena memang sidang telah selesai, dan tadi tempat terjadi sedikit kekacauan di mana pada saat Syahrul Yassin Limpo keluar ruang sidang, memang dari awak media atau pers ini mencoba untuk merengkuh untuk mencari tahu pendapat dari putusan, namun karena banyaknya awak media tadi terdapat sedikit kekacauan di ruang sidang di Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk sementara demikian, Vena, silahkan. Baik, terima kasih Adi Mulya mengabarkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Informasi terbaru dari Pengadilan Tipikor mengenai sidang dari mantan Menteri Pertanian, kami ajak Anda beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ini memasuki hari kelima pencarian korban longsor tambang emas Tulabolo di Gorontalo ini terus dilakukan. Ya, namun kondisi cuaca selama 2 hari terakhir menghambat proses pencarian. Sejak 2 hari terakhir, hujan terus turun di lokasi musibah longsor Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Gorontalo. Hujan yang turun selama 2 hari terakhir ini menjadi hambatan dalam proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Helikopter yang disiapkan untuk evakuasi korban juga tidak bisa dioperasikan jika kondisi cuaca tidak mendukung. Sementara itu, malam tadi kembali terjadi longsor susulan di lokasi yang sama akibat hujan yang terus mengguyur. Hingga hari kelima pasca bencana longsor, jumlah korban yang selamat bertambah menjadi 93 orang, korban meninggal dunia 23 orang, dan yang masih dalam pencarian 29 orang. Untuk memperbarui informasi terkait pencarian korban longsor di Gorontalo, saat ini sudah ada rekan kami, Syamsul Ma'arif, yang akan mengabarkan langsung dari sana. Selamat siang, Syamsul Ma'arif. Bagaimana jalannya proses evakuasi hari kelima ini? Syamsul Ma'arif. Baik, tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan rekan Syamsul Ma'arif, tapi bisa Anda saksikan saat ini yang tengah tayang di layar kaca Anda
warga dan juga tim SAR gabungan ini sedang melakukan proses evakuasi dengan manual begitu ya, dengan alat seadanya, karena memang longsor yang terjadi di sana ini menimbun ataupun juga memutus akses jalan sehingga alat berat kesulitan untuk memasuki lokasi bencana. Begitupun juga cuaca yang tidak mendukung ini menyebabkan proses evakuasi korban hilang ini terhambat. Kita coba kembali menyapa rekan Samsul Ma'arif yang ada di sana. Samsul Ma'arif, bagaimana dengan hari ini? Apakah cuaca mendukung untuk dilakukannya proses evakuasi di sana, Samsul Arif? Baik, hingga hari ini adalah hari kelima dan 2 hari terakhir di lokasi kami mengabarkan saat ini di sekitar daerah bencana ini masih terus turun hujan. Sekarang sudah agak reda hujannya, namun proses pencarian masih belum dilakukan karena kondisi cuaca hujan ini yang membuat kendala terhadap proses pencarian. Tim SAR yang berada di lokasi tanah longsor ini ada sekitar 230 lebih personel yang saat ini masih terus disiagakan, namun belum melakukan pencarian karena mengingat kondisi di lokasi yang masih sangat rawan longsor akibat hujan yang terus turun. Informasi kami peroleh dari Basarnas Gorontalo menyebutkan bahwa nantinya akan ada pertukaran tim SAR yang berada di atas, ada 230 lebih akan ditukar dengan tim SAR yang sudah disiagakan di posko. Memang ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan bagi para relawan yang terus melakukan pencarian karena masih banyak warga yang saat ini masih beradanya. Informasi dari posko menyebutkan bahwa saat ini korban meninggal masih 23 orang, ada 23 orang, kemudian yang ditemukan selamat 131 orang, lalu korban yang masih belum ada kabarnya masih sekitar lebih dari 20 orang. Tentunya tim SAR masih akan terus melakukan pencarian, dan untuk proses pencarian ini kemarin ada 1 unit alat berat yang dikerahkan untuk mempermudah proses pencarian, termasuk juga menyiagakan 1 unit helikopter yang nantinya akan digunakan jika tim SAR menemukan korban di lokasi. Namun selama 2 hari ini dari pantauan kami, helikopter yang disiagakan masih belum dioperasikan mengingat kondisi cuaca yang masih kurang mendukung. Dan untuk menunjang kelancaran pencarian, tadi kami lihat ada anjing pelacak lagi yang terjunkan dari Kabupaten daerah Gorontalo, yang mana sebelumnya 1 unit anjing pelacak sudah dikerahkan, dan hari ini ada 1 unit lagi yang kami lihat tiba di posko, nantinya akan dikerahkan untuk ikut membantu proses pencarian. Tentunya kita berharap agar proses pencarian ini berjalan lancar sehingga warga-warga yang menjadi korban longsor bisa segera ditemukan. Selain kondisi cuaca di lokasi yang tidak mendukung, termasuk kondisi cuaca di posko, komunikasi di antara posko kemudian di lokasi yang terputus sehingga sangat menyulitkan relawan ataupun awak media untuk memperoleh informasi terbaru, mengingat jaringan seluler yang tersedia tidak memadai untuk melakukan komunikasi. Kemudian dari ada 2 lokasi sebenarnya yang menjadi titik pencarian, ada titik bor 139 yang luasnya sekitar 75 hektar atau tepatnya 75.680 meter persegi. Kemudian lokasi kedua, yakni lokasi titik bor 17, 18, dan 19 ini luasnya 63 hektar. Nah, karena memang lokasi antara titik bor 139 dan titik bor 17, 18, 19 itu berbeda, ada sekitar 2 km jaraknya jika kita menarik garis lurus. Namun tentunya kondisi ataupun medan dari kedua titik pencarian ini sangat susah dijangkau, sehingga itu menjadi salah satu kendala yang berat bagi pada tim SAR untuk melakukan proses evakuasi. Baik, hingga saat ini tentunya tim SAR masih terus bersiaga, bukan hanya tim SAR sendiri, namun juga tadi kami lihat dari tim SAR dari Brimob Polda Gorontalo, kemudian personel TNI Angkatan Darat yang juga ikut bersiaga di tempat ini. Tentunya kita berharap agar proses pencarian masih akan terus dilakukan, berjalan lancar, sehingga saudara-saudara kita yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya bisa segera ditemukan. Baik, itu dulu mungkin laporan dari Gorontalo, kita kembalikan ke rekan-rekan di studio.
Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif melaporkan langsung dari Gorontalo. Kami masih akan kembali pemirsa dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Terlibat keributan lantaran sistem parkir yang kembali berubah di Kota Medan. Seorang warga nekat menyerang dan mencaci maki petugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Inilah video amatir ketika warga Kota Medan kesal usai petugas Dinas Perhubungan Kota Medan tidak memberikannya parkir di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, karena tidak memiliki stiker parkir berlangganan. Aksi adu mulut pun tidak terhindarkan antara petugas Dishub Kota Medan dan warga. Bahkan warga kesal tidak diizinkan parkir dan nyaris memukul petugas Dishub Kota Medan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, mengatakan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, sudah menetapkan pemberlakuan parkir secara berlangganan dengan sistem berbayar dalam setahun sekali pada 1 Juli 2024 lalu. Yang menggunakan fasilitas yang merupakan objek retribusi wajib melakukan pembayaran parkir. Sistem pembayaran parkir yang berlaku hari ini adalah sistem pembayaran dengan sistem berlangganan, yaitu sekali setahun. Sehingga yang tidak bayar, ya tidak berhak untuk parkir di objek retribusi. Iswar pun menegaskan jika kedepannya masih didapati keributan dan pertentangan yang dinilai hanya untuk kepentingan dari kelompok lain, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Meski demikian, beberapa pengendara lain juga kerap dimintai pembayaran parkir oleh juru parkir, walaupun sistem parkir berlangganan sudah ditetapkan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana duduk perkara kericuhan antara warga dengan petugas Dishub soal parkir di Medan, saat ini kami sudah tersambung pemirsa bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Medan, ada Bapak Iswar Lubis. Selamat siang Pak Iswar Lubis. Selamat siang Mbak Putri, selamat siang Mbak Fiona. Ya, Pak Iswar, mungkin bisa diceritakan Pak, ini kronologis awal pemicu terjadinya keributan ini karena apa Pak? Apakah gara-gara stiker? Baik Mbak Putri, mungkin kami akan sedikit bercerita bahwa Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan tentunya harus tidak pernah berhenti untuk berinovasi, ya, khususnya dalam bidang transport, yang lebih khusus lagi salah satunya dalam bidang parkir. Kenapa? Karena parkir ini salah satu hal yang sangat penting di dunia transport. Dengan kata lain, bahwa kami sampaikan bahwa tidak ada satu perjalanan pun yang tidak berakhir di tempat parkir. Nah, begitu pentingnya parkir dari setiap perjalanan manusia. Sehingga pada tanggal 1 Juli kemarin, bersamaan dengan ulang tahun Kota Medan, pemerintah Kota Medan telah meluncing sistem parkir khususnya untuk yang parkir di on street, ya, di wilayah retribusi, itu sudah dilakukan dengan sistem pembayaran berlangganan selama setahun. Kebijakan ini diambil karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang bisa menguntungkan semua pihak, ya. Pertama, dia bisa menguntungkan masyarakat karena dengan harga yang 130.000 untuk kendaraan jenis mobil, ya, 90.000 untuk sepeda motor, itu sebenarnya identik dengan hanya 1 kali parkir dalam 2 minggu, ya, sehingga murah. Padahal kenyataannya kita tahu kadang-kadang kendaraan itu bukan hanya 1 kali 2 minggu, 1 hari bisa 2 sampai 3 kali parkir. Jadi ini menguntungkan masyarakat. Yang kedua, juga menguntungkan dari sisi jukirnya sendiri. Yang hari ini dengan sistem yang lama, baik itu konvensional maupun e-parking, itu tidak ada suatu kepastian gaji. Tetapi dengan sistem berlangganan ini, seluruh jukir yang ada di Kota Medan akan diatur oleh jukir yang akan digaji secara tetap melalui APBD Kota Medan dan akan dijamin BPJS tenaga kerjanya. Yang kedua,
Yang ketiga, juga menguntungkan terhadap pemerintah karena ada suatu kepastian tentang pendapatan yang tentunya kembali lagi akan diwujudkan untuk maslahat umat, ya, untuk kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Jadi itu. Sehingga pada tanggal 1 Juli kemarin kita launching sistem parkir berlangganan ini. Nah, kebetulan ada salah satu warga kita di Jalan Krakatau yang mungkin tidak terima dengan banyak faktor lah mungkin ya. Bisa saja mungkin dalam konteks ini belum tersosialisasi, bisa ya. Sehingga itu bisa kami maklumi. Sehingga pada saat ini kami lebih gencar lagi melakukan sosialisasi yang menyatakan bahwa seluruh kendaraan yang akan menggunakan fasilitas parkir yang merupakan wilayah objek retribusi di wilayah Kota Medan itu harus memiliki stiker sebagai bentuk dari yang bersangkutan bahwa sudah ikut parkir berlangganan. Manakala tidak memiliki itu, kita harapkan silakan menggunakan fasilitas parkir off-street yang merupakan objek pajak, misalnya di mall atau di lahan-lahan tertentu. Mungkin itu Mbak Putri ya. Baik, Pak Ishar tadi disampaikan 130.000 ya, 135.000 untuk kendaraan roda 4, 90.000 untuk roda 2. Ini berlangganan untuk jangka waktu berapa lama? 1 tahun seperti yang disampaikan? Bukan 135 Mbak Putri, 130.000. Nanti dikirain pula kita naikkan 130.000 untuk jangka waktu 1 tahun, ya, untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi ketika bayar 130.000 yang dibuktikan dengan adanya kendaraan tersebut memiliki stiker parkir berlangganan, berarti sudah bebas parkir di wilayah retribusi di wilayah Kota Medan. Oke, apakah wilayah tersebut ini sudah apa ya Pak? Sudah semua menyeluruh begitu sehingga kendaraan-kendaraan ataupun warga yang sudah berlangganan begitu terbebas dari yang namanya membayar parkir lagi? Baik Mbak Putri, kami pertegas kembali pemberlakuan wilayah untuk retribusi ini, untuk parkir berlangganan ini adalah di seluruh objek retribusi di wilayah Kota Medan. Berarti berlaku di seluruh wilayah Kota Medan yang merupakan objek retribusi, ya. Saya tekankan kembali yang merupakan objek retribusi. Kalau misalnya di lahan pribadi itu merupakan objek pajak, jadi tidak termasuk ya. Atau misalnya di mall itu objek pajak. Jadi ini yang masuk itu adalah merupakan objek retribusi yang merupakan lahan pemerintah. Ya, misalnya jalan dan yang lain-lain gitu. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak. Kita harapkan juga nanti setelah penerapannya ini berjalan lancar, kemudian juga tidak ada lagi ya Pak jukir-jukir yang memungut biaya parkir setelah kemudian warganya sudah berlangganan. Terima kasih Pak Ishar Lubis, sehat selalu, selamat siang. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Informasi yang akan kami hadirkan berikutnya untuk Anda, ini update terbaru di mana ada suasana haru yang sempat mewarnai pertemuan antara Purbo Iriantono, mantan mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta pada saat dijemput oleh teman kuliahnya dulu di UGM. Ya, Purbo Iriantono selanjutnya dibawa kembali ke Yogyakarta. Purbo Irianto, mantan mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, jurusan Psikologi angkatan tahun 1983 yang menggelandang selama bertahun-tahun ditemukan di Kudus, Jawa Tengah. Angkatan 83 psikologi UGM. Tapi dia ada di jalanan, tapi beliau masih sadar sesadar-sadarnya. Pria berusia 61 tahun asal Ambarawa tersebut akhirnya dijemput teman kuliahnya satu angkatan dulu di UGM.
Purbo Irianto atau biasa disapa Anton dijemput di rumah Sukaryo Adiputra, pemilik akun YouTube Sinau Hurip di Desa Singocandi, Kecamatan Kota Kudus. Suasana haru pun pecah ketika Anton berjumpa teman kuliahnya dulu, Arif Nur Cahyo atau Yoyo. Yoyo adalah teman dekat Anton yang masih lekat di ingatan Anton. Mereka pun saling berpelukan hangat dengan raut bahagia dan mata berkaca-kaca. Yoyo mengaku bersyukur bisa kembali berjumpa dengan teman lamanya waktu kuliah di Psikologi UGM tahun 83. Anton rencananya akan dibawa kembali ke Yogyakarta terlebih dahulu sebelum akan diajak pulang oleh anggota keluarganya ke Bekasi. Menurut Yoyo, Anton juga putus kontak dengan teman-temannya sejak lama. Purnawirawan polisi itu pun langsung bercerita tentang sosok Anton yang dikenal pintar dan cerdas ketika kuliah dulu. Awal mula saya ketemu Mas Anton atau Mas Purbo Iriantono atau Mas Pungki ini saya dapatkan dari WA teman yang mengikuti postingan dari Sinau Hurip Mas Adi, kemudian di screenshot disampaikan saya apakah benar ini teman penjenengan. Lalu saya kemudian saya juga lagi belajar medsos, saya ikuti, oh betul ini sahabat saya. Kemudian kita posting ke WA grup angkatan Psikologi UGM 83, mereka pada kaget semua karena ini salah satu DPO orang yang kita cari-cari neng dia kabari Pungki. Ya, kami memanggil Pungki dan alhamdulillah puji Tuhan bisa ketemu di Kudus ini. Saya matur sembah nuwun sangat untuk Sinau Hurip ya. Sementara Anton mengaku awalnya menutup diri dan enggan untuk dijemput teman kuliahnya. Namun setelah dipertemukan dengan temannya tersebut, Anton pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dengan berulang kali menebar senyuman. Tadinya saya udah menutup diri dan ngomong sama Mas Adi, loh saya sama keluarga saya sendiri saja saya menutup diri apalagi sama orang lain. Tapi Mas Adi kelihatannya masih teguh ya. Situ saya ketemu Mas Adi. Dan kebetulan disusul sama Mas Adi ngomong langsung, Pak Anton, kamu kenal sama ini enggak? Yoyo. Wah itu lingkaran terdekat saya dulu di waktu kuliah, jelas saya tahu, saya kenal. Gimana, kamu siap nggak kalau mau ketemu sama Mas Yoyo? Ya kalau hanya ketemu sama Mas Yoyo saya bisa lah. Tapi kalau yang lain saya belum siap. Sebelumnya, Anton ditemukan di jalanan Kudus Selasa malam kemarin oleh Adi, pemilik akun YouTube Sinau Hurip yang mengunggahnya ke media sosial. Hingga akhirnya ada teman kuliahnya dulu yang menjemputnya dan juga membawanya kembali ke Jogja, dan Anton akan bertemu dengan keluarganya di Bekasi. Dari Kudus, Jawa Tengah, Gali Manunggal, TV One mengabarkan. Psikologi UGM Angkatan 83. Pemirsa, Ega Meista Purba, anak Purbo Iriantono atau Anton, mengaku bersyukur dan bergembira telah dipertemukan dengan ayah kandungnya yang telah menghilang dari rumah beberapa waktu lalu. Ini saya merinding banget teman-teman, kepalaku sampai merasa gimana. Kebahagiaan terpancar dari wajah Ega Meista Purba, seorang guru di Bekasi, Jawa Barat yang sempat hilang kontak dengan ayah kandungnya Purbo Iriantono atau Anton, yang menghilang dari rumah dan menggelandang hingga ditemukan di jalanan Kudus, Jawa Tengah. Dia ada di jalanan, tapi beliau masih sadar sesak. Kangen obrolan gitu. Ega menjelaskan ayahnya yang memiliki hobi melakukan perjalanan atau berpetualang tiba-tiba meninggalkan rumah saat dirinya sedang mengajar. Menurut Ega, selama ini ayahnya tinggal bersamanya di Bekasi usai sang ayah berpisah dengan ibunya. Saat ayahnya hilang, Ega mengaku telah mencari ayahnya ke wilayah Bekasi, menghubungi kerabat di Yogyakarta yang merupakan kampung halamannya. Namun tidak ada kabar mengenai keberadaan ayahnya. Ega sempat kaget saat tahu ayahnya berada di Pati, Jawa Tengah dan menyesal karena merasa tidak dapat merawat ayahnya. Pak, kok pergi toh Pak? Kalau nyari udah keliling Bekasi ya, hubungi kerabat-kerabat yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur, karena dulu kan pernah sampai ke Caruban, saya khawatir jangan-jangan sampai sana lagi. Tapi belum ada informasi, ini baru dapat informasi lagi. Banyak anak sama bapak kalau hilang itu kan dia tetap khawatir, was-was, maka ketemu ini puji Tuhan bisa melihat bapak dengan keadaan masih sehat. Kalau saya lihat puji Tuhan, walaupun mungkin
ya namanya orang harus berjalan lama ya Mbak ya, jadi ya seperti itu ya, keprihatinan itu aja. Jadi terus rasanya tuh ya lah, aku jadi anak kok belum bisa jadi sebaik itu untuk bisa ngerawat bapak itu tuh ya. Makasih untuk teman-teman dari TV One yang akhirnya mau menghubungkan ya Mbak ya. Semoga habis ini bisa kontak, papa mau balik lagi ke Bekasi. Untuk Pak Adi, puji Tuhan Pak Adi, Bapak ditemukan Pak Adi, orang yang baik. Saya tahu Pak Adi orang yang baik. Kebetulan saya sering nonton perjalanannya Pak Adi juga dengan teman-teman saudara-saudara kita yang di GC, dengan yang di jalan. Rabu kemarin, TV One mempertemukan Ega dengan ayahnya di layar kaca. Dalam pertemuan itu, dirinya berterima kasih dengan pemilik akun YouTube Sinau Hurip, Sukaryo Adiputra, atau yang dikenal dengan panggilan Mas Adi. Berkat Mas Adi, ayahnya ditemukan dalam kondisi sehat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Ya, Putri dan juga pemirsa, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Bapak Arif Nur Cahyo yang merupakan teman kuliah dari Pak Anton yang kemarin juga sempat menjemput Pak Anton. Kita coba sapa Pak Arif. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Mbak, selamat siang TV One. Terima kasih undangannya. Pak Arif mungkin bisa cerita. Iya, baik Pak, mungkin bisa cerita kemarin kan sempat menjemput Pak Anton ya Pak. Ini sempat dikontak oleh Pak Anton atau sebetulnya Pak Arif yang melihat dari YouTube-nya Sinau Hurip nih dan mengetahui kalau Pak Anton ini adalah temannya dan menginginkan untuk menjemput Pak Anton. Ceritanya gimana Pak? Iya, itulah hebatnya kekuatan medsos ya, dan bagaimana jaringan pertemanan itu terhubung. Jadi saya pertama kali mendapat japri dari teman yang kemudian mengkonfirmasi apakah betul Mas ini teman penjenengan. Jadi teman saya, dan saya memang sering menonton Mas Andi dari Sinau Hurip, tapi saat itu saya tidak menonton karena kesibukan. Tapi di sisi lain ketika ada clue-nya adalah Psikologi 83, dan setelah saya lihat secara detail, oh ini Pungki. Pungki adalah panggilan akrab kami ketika Mas Purbo masih kuliah gitu ya, panggilannya Pungki. Jadi memang sedang dicari sama teman-teman karena kan kami punya WA group, kami punya intensitas berteman dengan Psikologi Angkatan 83. Jadi saya sesegera mungkin menghubungi Mas Andi dan membagikan itu ke WA group teman-teman, sehingga saya menerima mandat dari Angkatan 83 untuk pokoknya dicukupi, apapun ceritanya itu adalah saudara kita, itu adalah bagian dari rahim akademisnya namanya Gajah Mada, satu angkatan ya lalu saya mendapatkan duta untuk menemui, berkoordinasi, dan bagaimanapun ceritanya yang penting Mas Purbo, Mas Pungki atau Mas Anton itu kita berikan ruang yang nyaman atau safe house atau shelter yang sehingga nanti kita ke depannya gampang ya, supaya beliau tidak kemana-mana dulu. Dan ya, alhamdulillah puji Tuhan, beliau sangat kooperatif, masih bisa mengidentifikasi teman-teman meskipun belum siap ketemu, kecuali karo kowe sik Mas gitu dia. Dan saat ini tidak jauh, beliau juga tinggal tidak jauh di lingkungan kami. Dan saya biarkan untuk sekedar berinteraksi dengan masyarakat sekitar sambil mengenang kembali kampus yang dimana beliau pernah belajar pada saat itu. Kira-kira begitu Mbak. Jadi saya menerima dari orang lain, kemudian saya konfirmasi dan saya langsung menjemput paginya. Baik, Pak Arif, kalau pada saat bertemu atau hingga saat ini kondisi psikologis dari Pak Anton sendiri seperti apa yang Bapak lihat saat ini? Iya, kalau ya namanya kesehatan kan satu paket ya, kesehatan secara fisik, secara psikis, dan secara sosial. Dan saya bisa membayangkan ketika seseorang berkelana selama sekian tahun, ya dia mestinya juga terhambat di dalam menerima informasi, terhambat dengan interaksi sosialnya. Maka yang saya observasi kelihatan pertama adalah tampilan fisik ya, dia sangat kurus ini, tapi ada ciri-ciri yang bersifat khas. Oh, ini Pungki. Dulunya dia memang berkacamata tebal dan memang dia seorang pembaca yang baik ya, untuk ukuran setingkat kami waktu kuliah, karena kan kebetulan di psikologi itu jumlahnya 105, laki-lakinya hanya 23, meninggal satu Mas yang dari Solo, Mas Agustinus, dan diantaranya Pungki itu termasuk orang yang menonjol, suka membaca, dan memang dia cukup senior karena sebelumnya dia sempat kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik 1 tahun baru dia masuk psikologi. Nah,
Itu yang terobservasi adalah fisiknya. Psikisnya dia begitu melihat saya, mengenal, ya berinteraksi secara nyaman, dan otomatis dia menerima rasa aman, dia bisa ya menumpahkan energi emosinya ini itu. Jadi yang terobservasi pada saat awal adalah kondisi psikisnya yang bisa mengenali, tapi fisiknya yang memang tidak seperti orang pada lazimnya. Tapi saya melihat dia masih memiliki kesadaran, karena apa? Kayak ya kita juga kebetulan di dunia psikologi ya tahu ya, pendekatan klinis itu biasanya orang itu memiliki bau yang khas. Itu tidak ada di dalam diri Anton atau Pungki, sehingga saya meyakini bahwa oh dia baik-baik saja. Dia hanya butuh kita kita perajake, kita tempatkan di ruang khusus untuk kemudian nanti kita gali secara mendalam terus apa yang dibutuhkan dan kenapa dia melakukan itu. Jadi saya yakin bahwa pada saat itu memang tidak optimal, tapi dia masih memiliki kondisi psikis yang baik, fisiknya tidak oke. Maka pada saat ini kami mencoba memberikan ruang nyaman supaya dia tidak berjalan-jalan dulu, lalu mengajak dia untuk mulai mengenali lingkungan sekitarnya. Dan sebetulnya bukan masalah yang serius menurut saya bagi dia, tapi dia melakukan itu karena dia pada dasarnya orangnya sangat introvert. Dan orang Jawa bilang kepinteran mungkin ya, dia tahu pinter, tidak tahu harus curhat dengan siapa, lalu dia jalan-jalan. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, Pak Arief, tapi pada saat bertemu dengan Pak Anton kemarin, ini apa yang sempat dibicarakan dan juga diobrolin bersama dengan Pak Anton? Iya, pertama tentu berkabar, piye kabarmu nang ndi wae dul digoleki wong akeh kok. Nah, itu adalah bahasa-bahasa sandi kami yang pernah kuliah di Jogja itu. Panggilan akrabnya nek Radul, To, Cuk, Su gitu. Nah, dia begitu saya sapa gitu terkekeh-kekeh sampai Pak Adi juga. Oh iya, ini sahabat ini dekat betul. Sehingga lalu yang kita bicarakan adalah berkabar, piye konco-konco, sampaikan maaf saya tadi gawean. Enggak, saya bilang gitu. Kami tetap mencari kok. Masih ada beberapa juga teman yang belum ketemu, saya mengatakan gitu. Karena kemarin kan kami ulang tahun 2023 itu kami ulang tahun ke-40, sehingga kami sempat membuat buku. Salah satunya sih Mas Pungki itu penulis yang baik. Kami sebenarnya berharap Pungki neng dia kok orang nulis ya. Kami membuat sebuah tulisan yang ditulis oleh teman-teman Angkatan 83, maka judulnya Jejak 83. Nah, Pungki itu yang salah satu yang kita cari, dan sembah nuwun TV One, terima kasih Mas Adi Sinaururip telah mempertemukan kerabat yang selama ini kita cari. Ya, jadi itu berkabar, kemudian say hello, dan ya dengan bahasa bahasa simbol itu kelihatan bahwa dia sangat senang, dan aku butuh konco, saya butuh teman untuk sharing, untuk bersandar ya. Maka kami memutuskan untuk membawa ke Jogja, dan kami sudah matur untuk keluarganya jangan khawatir, karena anaknya Mas Pungki, keluarganya Mas Pungki adalah keluarga kami juga. Jadi nanti bisa dikomunikasikan kemudian. Kami percaya bahwa yang paling penting adalah pada saat ini kita orang Jawa bilang kita kemonah dulu lah, kita rawat dulu, kita temani dulu, kita siapkan dulu Mas Pungki supaya Mas Anton supaya nanti bisa lebih menjadi dirinya dan menjadi Anton yang tidak seperti digambarkan teman-teman medsos pada saat ini menggelandang. Meskipun bagi saya itu adalah dia sedang jalan-jalan saja cari angin, hanya tempatnya dari Jambi ke Mataram atau keliling Jawa Timur, dan sarana transportasinya jalan kaki ya. Itulah hebatnya Mas Anton gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Arief telah menjemput Pak Anton, dan kita harapkan juga Pak Anton ini secara psikologis ini bisa kembali pulih dan sehat seperti sedia kala. Terima kasih banyak Pak Arief, sehat selalu, selamat siang. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan hadirkan informasi dari artis Barbie Kumalasari yang melaporkan suaminya ke Polda Metro Jaya. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Barbie Kumalasari meradang. Selebritis yang kini juga menyandang profesi sebagai pengacara itu kehilangan sejumlah berlian yang sangat berharga miliknya. Peristiwa berawal suatu pagi saat bangun dari tidur, Barbie Kumalasari kehilangan perhiasannya berbarengan dengan suaminya yang bernama Bagus Saputra. Perhiasan berlian berupa 3 buah cincin dan anting berlian hilang dalam waktu bersamaan dengan suaminya pergi tanpa pamit. Sang suami yang tak juga kunjung merespon saat dihubungi membuat kecurigaan Barbie Kumalasari pun memuncak. Kemarin aku ke
kehilangan suami, terus aku kehilangan perhiasan di saat waktu yang bersamaan. Dan alhamdulillah tadi malam akhirnya juga yang aku kehilangan juga menghubungi aku, dan dia sudah menyatakan diri sudah memang dia mengambil perhiasan aku, ya suami sendiri ternyata, ya kan. Hari ini pun aku juga menunggu dia untuk dia datang ke Senayan City bertemu dengan partner aku Sunan Kalijaga dan Bang Agus Nahak, ya kan, untuk mengembalikan perhiasan aku yang sudah dia ambil kan gitu. Tapi tenggang waktu ditunggu-tunggu kok dia nggak ada hubungi ya. Dia mungkin apapun alasannya, dia mau takut, mau nggak takut, mau dia deg-degan, mau dia takut kenapa-napa, apapun itu ya nggak bisa, karena kan posisinya ketika apapun itu suami juga keluar dari rumah aja, kabur aja kan udah nggak pantas, apalagi kalau sampai mengambil perhiasan istri sendiri gitu kan. Jadi kan ini kejadian yang sangat memalukan, dan apapun itu kan tetap mencuri, ya kan Alfian saya. Karena tak ada itikat baik dari Bagus, suami yang baru saja dinikahinya pada bulan Juli lalu itu, Barbie Kumalasari akhirnya melaporkan kehilangan tersebut ke Polda Metro Jaya 5 Juli lalu. Atas kehilangan tersebut, Barbie Kumalasari menderita kerugian miliaran rupiah. Meski begitu, hingga kini Barbie masih menunggu itikat baik sang suami untuk bertemu dan mengembalikan berlian miliknya. Tim TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana duduk perkara pencurian berlian dari artis Barbie Kumalasari, pemirsa, kami hadirkan langsung di sebelah kanan kami yang sudah cantik berwarna putih nih pakaiannya. Ada Mbak Barbie. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Barbie. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat ya Mbak ya? Sehat. Walaupun menghadapi situasi yang tidak mengenakan gitu. Betul. Tapi mungkin Mbak Barbie bisa cerita Mbak ke kita dan juga pemirsa TV One. Ini sebenarnya kronologis awal kejadian bisa sampai dicuri oleh suami sendiri. Ini ceritanya gimana Mbak? Oke, jadi ceritanya sebetulnya tuh nggak ada masalah apa-apa. Jadi aku itu mau mengadakan resepsi pernikahan lagi dengan tema Barbie dan Ken gitu. Konsepnya itu pesta di taman. Kalau kemarin itu kan karena private wedding, jadi tamu-tamu artisnya hanya terbatas, hanya sedikit. Jadi banyak teman-temanku yang pada komplain, wah aku nggak diundang gitu kan. Akhirnya bikinlah untuk tanggal 19 Juli ini. Nah, ada salah satu IO ini mau ngundang mantan pacarku lah untuk hadir. Sebetulnya sesimpel itu, karena waktu di acara pertama mantan pacarku juga datang dan nggak ada masalah sebetulnya. Nah, entah kenapa tiba-tiba pasangan aku ini cemburu. Nah, cemburu akhirnya ngambek, udah dibaik-baikin, terus akhirnya sempet pergi dari rumah. Nah, nggak lama akhirnya ditelepon sama abah angkat aku untuk baikan lagi. Terus akhirnya ditelepon, ketika dikomunikasikan sama mamaku, ditegur lah sama mamaku, kamu kan udah nikah, nggak boleh lagi kamu begitu. Intinya ada mungkin omongan perkataan mama yang mungkin dia kecewa atau apalah itu, sehingga rasa dia mungkin pengen kabur lagi. Emang nih aku juga nggak ngerti kebiasaan dia tuh dari dulu, dikit-dikit kalau ngambek kabur. Nah, cuman pas pagi hari yang sangat dikagetkan, aku begitu bangun tidur, kok tiba-tiba dianya nggak ada, terus perhiasanku nggak ada. Itu yang bikin aku shock banget. Dan pada saat itu, pagi itu aku langsung coba hubungin dia, langsung telepon Sunan Kalijaga, karena kan kemarin waktu aku menikah juga kan Sunan juga kan yang sebagai tamu kehormatan kita lah gitu kan. Dan Sunan juga udah nitipin aku, itu bener loh jagain Barbie loh gitu kan, harus dewasa gitu kan, jangan kayak dulu lagi. Ya tapi nggak tahu ya psikis manusia, mungkin dia kenapa ya. Intinya pada saat tanggal 4 itu setelah rame di media, di tanggal 5 pagi itu sekitar jam 2 pagi, jam 2:11 ada telepon masuk dengan nomor telepon lain yang aku nggak kenal. Terus telepon, terus ternyata dia bilang, oke ini bagus, ini aku bagus, aku mau balikin, ya aku bawa perhiasannya kamu, tapi aku mau suruh orang lain untuk anterin gitu. Terus aku bilang, waduh kalau ini kan udah tengah malam ya, udah lebih baik besok aja deh gitu, sekalian ketemu Sunan juga di Sensi gitu kan, sama Bang Agus Nahak juga. Tapi dia nggak mau, dia bilang besok aku keluar kota. Terus aku bilang ya bagaimana, aku juga nggak mungkin terima malam-malam. Aku bilang ya sudah, dari situ dia blokir aku
hilanglah dia. Ketika ditunggu di 5 itu sampai dengan sore hari, kan aku suruh dia jam 3 sore sampai dengan jam 5. Terus akhirnya aku live Instagram, aku bilang ini aku udah on the way Polda loh. Aku nggak main-main untuk bisa melaporkan, karena menurut aku ini udah beberapa kali dan dari dulu kan aku nggak pernah laporkan. Apalagi kan sekarang kita itu baru menikah dan semua orang tuh tahu gitu loh. Kalau dulu kan mungkin aku pernah nikah siri sama dia, orang nggak tahu. Dan mungkin dulu kalau hilang juga aku masih nggak, udahlah aku masih maafkan gitu. Nah kalau yang kali ini kan menurut aku sangat kelewatan dan menyakitkan gitu. Apalagi aku mau ada event yang besar sekali gitu. Gimana pikirannya gitu kan, tanggung jawab aku, nama baik aku ke teman-teman kan juga bagaimana. Ya sudah, akhirnya Sunan juga bilang ya sudah Bu, laporin aja. Barulah langsung dibikin LP di tanggal 5 jam 7 malam di Polda Metro, dan habis itu BAP baru selesai setengah 2 pagi. Oke, perkembangan kasusnya sejauh ini hingga hari ini? Tapi dengan saat ini dia sendiri ya sedang dalam pencarian pihak kepolisian, dan aku juga sekali lagi menunggu itikat baik dia untuk segera mengembalikan kalau memang ada itikat baiknya ya, karena kan besok itu juga insya Allah mungkin mamanya juga akan datang ke Jakarta gitu kan. Ya aku bilang juga sama mamanya, Ma apapun itu cepat dikembalikan, jangan sampai kalau dia nggak ada itikat baik, apalagi kalau sampai ditangkap polisi kan malunya minta ampun gitu loh. Jadi apalagi ini kan kita masih seperti ya masih keluarga, jadi apapun itu ya diselesaikan baik-baik. Selesaikan baik-baik lah, minimal dia sudah datang hadir ya kan, membawa perhiasan itu. Kalau memang masih ada ya kan, harusnya sih masih ada, semoga jangan sampai dijual. Aku khawatir sekali. Tapi kita boleh tahu ya perhiasannya mungkin berapa apa ya, oke. Nilainya ya cukup lumayan lah ya bagi aku juga, karena intinya itu sangat berharga, karena kan itu emas juga, berlian juga, dan itu juga cukup besar gitu kan. Terus ada anting juga, jadi ya cincin nikah aku, terus cincin berlian aku ada 2, termasuk anting 1. Ratusan? Ya nilainya bisa lebih sampai ratusan juta. Bisa lebih. Luar biasa ya, lumayan ya jumlahnya. Lumayan. Tapi sejauh ini apakah sudah sempat mengkontak lagi setelah yang tadi? Dicoba nomor teleponnya kan dengan 2 nomor itu nggak ada yang aktif. Dua-duanya sampai dengan saat ini. Jadi sampai saat ini juga ya aku juga nunggu dia hubungin. Tapi kalau informasi dari mamanya mungkin dia takut gitu, tapi kata mamanya juga dia belum hubungin mamanya juga. Jadi mamanya besok datang ke Jakarta berusaha untuk mencari dia, mudah-mudahan ada di tempat temannya. Baik. Kita juga harapkan ya Mbak, semoga penyelesaian masalahnya ini bisa berjalan baik secara kekeluargaan. Betul. Dan pastinya juga Mbak Berbi tampaknya ini memaafkan ya, asal ada itikat baik untuk mengembalikan berlian yang sudah diambil. Terima kasih banyak. Semoga masalahnya bisa selesai dan semoga bisa ditemukan kembali suami dan juga perhiasannya. Terima kasih Mbak, sehat selalu. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kabar bahagia datang dari Indramayu, Jawa Barat. Seorang ibu melahirkan 5 bayi kembar melalui operasi sesar di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Nuraini, seorang ibu berusia 32 tahun, warga desa Bodas, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tengah berbahagia. Dia baru saja melahirkan 5 bayi kembar sekaligus. Kelima bayi kembar tersebut lahir dalam kondisi sehat, 4 berjenis kelamin perempuan dan 1 laki-laki. Proses persalinannya melalui operasi sesar di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Direktur RSUD Indramayu Deden Boni Koswara mengatakan pasien bersalin tersebut merupakan rujukan dari puskesmas. Dari hasil USG sebelumnya, terdeteksi 4 bayi, namun ternyata dilahirkan 5 bayi. Kelima bayi kembar tersebut lahir dalam kondisi prematur karena memiliki berat kurang dari 2.500 gram. Kami lakukan pemeriksaan oleh tim medis kami, didapatkan pada saat USG pada saat itu ada 4 bayi ya, yang terdeteksi oleh USG. Dan kemudian jam 15.30 itu keluar cairan ketuban. Jadi pada operasi itu tim medis kami melakukan mengambil keputusan yaitu melakukan operasi SC atau sesar. Kelima bayi kembar serta sang ibu masih menjalani masa pemulihan dan dalam pengawasan tim medis. Proses kelahiran bayi kembar 5 tersebut merupakan fenomena menarik dan baru pertama kali terjadi di Indramayu.
Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Hriharjo, TV One mengabarkan. Ya, lalu seperti apa kondisi kelima bayi kembar dan ibunya di RSUD Indramayu, Jawa Barat? Sudah bergabung bersama kita secara virtual Dr. Deden Boni Koswara, Direktur RSUD Indramayu. Selamat siang, Dr. Deden. Selamat siang, Mbak Putri. Baik, dokter, bagaimana kondisi kelima bayi kembar dan ibunya hingga saat ini hari ini? Alhamdulillah, dari hasil pemeriksaan ibu dari bayi kembar itu kemarin bisa pulang ya, karena kondisinya sudah baik dan sudah stabil dan bisa dinyatakan pulang oleh tim medis kami, oleh Dr. Siswono. Untuk bayi sendiri, di antara 3 ini ada 2 yang kondisinya memang ada sedikit penurunan ya. Tadi hasil evaluasi dari Dr. Anan, spesialis anak dan tim medis kami, tapi kami lakukan dengan cara pemberian CPAP ya, atau pemberian untuk napas dengan bantuan mesin. Begitu, Mbak. Baik, apakah ini kelahiran pertama bagi sang ibu atau seperti apa, Pak? Ini adalah hamil yang kedua ya, hamil yang kedua dengan anak pertama sekarang sudah umur 8 tahun. Baik, proses persalinannya sendiri seperti apa? Karena kan jarang sekali ya ditemukan bayi kembar 5 begitu. Bagaimana kendala mungkin atau jalannya proses persalinan pada saat itu? Jadi memang dapat disampaikan bahwa ibu ini mengalami mules ya, dari kiriman dari puskesmas Cala. Kemudian dibawa melalui bidan dan masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu pada pukul 3. Dan kemudian pada saat jam 3.30 sore itu keluar cairan ketuban dan kemudian dilakukan analisa dan ternyata hasil USG menyatakan ada 4 ya, dan kemudian dari Dr. Siswono FPOG kemudian dianalisa untuk segera dilakukan untuk seksio sesaria atau operasi sesar untuk menolong adanya 4 dari bayi kembar yang ada di situ. Dan dari hasil operasi dapatkan 5 bayi yang ada di situ hasilnya. Begitu, Mbak Putri. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya Dokter Deden. Kita doakan semoga keseluruhan bayi ini kondisinya bisa pulih begitu ya, seperti bayi-bayi normal lainnya. Semoga cepat pulang juga, bisa berada di pelukan sang ibunda. Terima kasih Dokter Deden, Direktur dari RSUD Indramayu. Sehat selalu Dokter Deden. Terima kasih. Kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Pusat Data Nasional disorot usai benteng pertahanan mereka dibobol oleh peretas yang menggunakan virus ransomware. Ya, hari pertama peretasan virus ransomware membuat lebih dari 300 instansi pemerintah pusat dan juga daerah lumpuh total. Sejumlah layanan publik pun dibuat kalang kabut. Usut punya usut, instansi berwenang seperti Kemenkominfo, pengelola PDNS, serta Badan Siber dan Sandi Negara ternyata tidak memiliki protokol krisis ketika mendapat serangan tersebut. Mengapa bisa begitu? Selengkapnya dalam Benang Merah. Pusat Data Nasional dibobol peretas menggunakan virus ransomware pada 20 Juni 2024. Pusat Data Nasional atau PDN adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama oleh berbagai instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PDN menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data yang saling terhubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pada hari pertama serangan siber tersebut, virus ransomware melumpuhkan layanan 347 instansi pemerintah pusat dan daerah. Gangguan paling parah terjadi di Dirjen Imigrasi.
sehingga terjadi penumpukan penumpang pesawat di berbagai pintu masuk dan keluar negeri karena pemeriksaan keimigrasian terpaksa dilakukan secara manual. Serangan cyber semacam ini sangat beresiko karena tidak hanya mengganggu layanan umum, namun juga dapat mengakibatkan bocornya data pribadi yang bersifat rahasia. Lihat kejadian kemarin imigrasi tidak bisa melayani kepada masyarakat, maka ke depan bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya, bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di pusat data nasional sementara seperti yang terjadi sebelumnya. Namun, Kemenkominfo, pengelola PDNS, serta Badan Cyber dan Sandi Negara ternyata tak memiliki protokol krisis ketika mendapat serangan tersebut. Saling lempar tanggung jawab membuat penanganan infeksi virus ransomware menjadi sangat terlambat. Akibatnya, muncul beragam spekulasi terkait serangan cyber tersebut, mulai dari dugaan lalainya para pengelola, hingga dugaan adanya serangan balik dari sindikat bandar judi online yang dikelola organisasi kejahatan transnasional dari luar negeri. Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut, serangan ini menggunakan modus penyusupan virus jahat ke dalam sistem dengan tujuan pemerasan. Hacker atau peretas yang menyusupkan program jahat jenis ransomware dengan nama Brand 3.0 meminta tebusan uang senilai 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah dalam bentuk mata uang kripto. Bersamaan dengan lumpuhnya Pusat Data Nasional, Sistem Automatic Finger Identification System atau INAVIS milik Polri dan Badan Intelijen Strategis TNI juga turut diretas. Sejumlah data penting dari dua lembaga tersebut diperdagangkan di dark web, layanan internet global yang seringkali menjadi tempat transaksi ilegal. Kejadian ini mirip dengan modus operandi serangan hacker bernama Bjorka yang sempat memperdagangkan 34 juta data pemilik paspor Indonesia pada beberapa waktu silam. Kita lihat ya, karena yang utama juga adalah mencari tahu ini masalahnya apa. Apakah ada malfungsi di tingkat cyber security kita atau memang ada serangan. Nah ini kita tunggu pernyataan dari pemerintah, mana penjelasan itu. Kami juga di DPR juga menunggu. Tapi intinya mau itu malfungsi, mau itu serangan, masalah utamanya ada pada ketidakcakapan cyber security kita. Jadi ini yang perlu diperbaiki ke depan. BSSN mengklaim telah memberikan peringatan terkait resiko serangan cyber, namun peringatan tersebut tidak direspon serius oleh Kementerian Kominfo. Hingga tanggal 17 Juni 2024, terindikasi adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Pusat Data Nasional yang memudahkan serangan virus masuk ke dalam sistem. Emang lemah itu Pak ya, sistemnya Pak? Enggak juga emang. Pemerintah akan bayar. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Enggak akan bayar ya Pak? Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya, yang mobil tarik. Kita berusaha. Pak, data-data yang hilang apa aja sih Pak? Enggak. Ini kan kita lagi evaluasi, terutama biasanya lagi forensik ya. Untuk backup sistemnya sendiri seperti apa? Kita migrasi. Kalau sekarang nggak ada nih. Kita migrasi. Ini kan supaya teman-teman media jangan salah ya, ini bukan PDN, tapi PDNS. Pusat Data Nasional sementara dua yang ada di Surabaya. Ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional merupakan perangkat lunak yang secara aktif dapat memblokir akses dan isi data dalam sebuah sistem. Implikasinya, pemilik data tidak dapat mengakses data miliknya sendiri. Diretasnya Pusat Data Nasional ini menurut saya ya hal yang tidak perlu terjadi kalau misalkan Kementerian Kominfo sebagai pengelola data pribadi, pengendali data pribadi, kemudian sebagai pemilik sistem elektronik, itu penyelenggara sistem elektronik, dan Telkom dalam hal ini Telkom Sigma melakukan pengamanan yang istilahnya apa ya, standar lah gitu, nggak harus yang paling hebat lah, standar aja lah gitu. Ini nggak akan terjadi gitu. Kenapa? Karena ransom ini bisa diantisipasi kalau kita memiliki sistem backup yang baik. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya memiliki 2% data cadangan, sehingga kesulitan untuk memulihkan data yang diretas.
Meski pada tahun 2022 silam, Kementerian Kominfo membuka tender terkait pengadaan data cadangan di Pusat Data Nasional sementara. Kegagapan pemerintah merespons serangan cyber ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Selanjutnya, pemerintah kalang kabut akibat lumpuhnya Pusat Data Nasional usai dibobol peretas pada 20 Juni 2024. Setelah sempat berkelit dan menyatakan kekacauan itu hanya gangguan teknis semata, 4 hari kemudian, pemerintah memberikan keterangan resmi. PDNS dibobol peretas dengan virus ransomware. Alih-alih memberikan hak dasar publik berupa perlindungan data pribadi, paradigma pemerintah ternyata memandang internet semata urusan keamanan nasional. Pemirsa, komplotan spesialis pencurian rumah kosong di Keluang, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan dibongkar dan ditangkap polisi. Lalu bagaimana aksi perburuan komplotan ini? Kami hadirkan berikut ini untuk Anda. Ini ada laporan polisi, ada kejadian rumah ini dirusak hingga pelaku bisa masuk ke rumah. Duduk. Sarjito, benar. Besar Jiman. Ini bukan? Iya, Pak. Benar. Iya. Mata apa nam? Mat Buntang. Duduk. Kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa, Nyok. Malam pun semakin larut. Tim Reskrim Polsek Keluang terus melakukan pengejaran terhadap Mamat. Setelah mendapatkan informasi dan petunjuk dari Sarjiman dan Slamet. Berdasarkan dari keterangan pelaku yang sudah kita amankan, itu ada 1 orang pelaku lainnya yang berada di kampung sebelah, dan tadi saya sudah memerintahkan anggota untuk melakukan pengintaian di tempat yang dikatakan oleh pelaku yang sudah kita amankan, dan memang laporan dari anggota itu didapati orang yang dengan ciri-ciri kita duga bernama Mamat alias Mat Buntang. Diketahui sebelumnya Mamat sering menongkrong di sebuah warung yang tidak jauh dari rumahnya. Polisi pun langsung meluncur ke sebuah warung yang diduga sebagai tempat nongkrongnya Mamat bersama temannya. Dan benar saja, dari kejauhan Mamat pun terlihat. Tim Reskrim Polsek Keluang langsung bergerak melakukan penangkapan Mamat yang sedang asik nongkrong. Mat ya? Iya, Pak. Hah? Iya. Ada apa nih? Hah? Ada apa? Mat apa nam? Mat Buntang. Mat Buntang. Kau benar ya? Iya. Kau pernah nyuri nggak? Pernah. Di mana? Di SP1. Siapa temanmu? Sendiri. Sendiri? Iya. Apa yang kau curi? Uang. Ganti laptop. Ya. Dasarnya. Ya. Duit berapa duit? Rp1.200.000. Rp1.200.000. Ya. Benar ya? Ya. Kau nyabu? Ya. Nah, terus yang kedua ini, kau maling kedua ini? Aku habiskan untuk main slot. Main slot, judi online? Ya. Saat diinterogasi polisi, dalam pengakuannya Mamat tidak menyesali perbuatannya. Mamat juga mengakui sudah belasan kali rumah kosong dan toko kelontong yang dibobolnya. Alhamdulillah, kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Keluang telah berhasil kami ungkap. Kami telah mengamankan 3 orang pelaku, di mana 3 orang pelaku tersebut mengakui perbuatannya. Ketiga orang
pelaku tersebut kami terapkan pasal 363 KUHP pidana, di mana dengan hukuman ancaman dengan penjara 9 tahun penjara. Kini ketiga pelaku harus mendekam di Mapolsek Keluang, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Fena Kintan. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.